Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Tawwab, dan juga para pemirsa yang mengikuti kajian kita di malam hari ini melalui channel YouTube. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Di malam hari ini kita memasuki hari ke-17 di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 2022. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dikumpulkan dalam satu perkumpulan, dalam satu majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu syar'i. Majlis yang sangat kita berharap mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana yang akan memudahkan jalan kita untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan syarah rinci rukun iman. Ada beberapa kaidah yang belum kita selesaikan pembahasannya terkait dengan al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus terkait dengan kaidah-kaidah yang menyangkut tauhid al-asma was sifat, lebih khusus tentang sifat-sifat Allah. Terakhir pembahasan kita masuk di halaman terakhir itu 269 ya. Kami sudah jelaskan tentang ta'til, tahrif pembagiannya, ada tahrif pada lafal, ada tahrif pada sisi makna. Tahrif itu penyimpangan ya. Kemudian ada juga tamtsil, dan terakhir takyif. Ini perkara-perkara yang seharusnya menjadi rambu-rambu yang kita patuhi terkait dengan keimanan terhadap sifat Allah. Ya, kita nggak boleh menolak sifat Allah. Jika Allah sudah menyebutkan tentang dirinya di dalam Al-Quran atau Nabi jelaskan dalam hadisnya tentang sifat Allah, nggak boleh kita tolak. Nggak boleh juga kita tahrif, kita palingkan maknanya, apakah dari sisi makna atau dari sisi lafalnya. Nggak boleh juga kita tamtsil, kita perumpamakan, persamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Makanya kembali kepada kaidah, sekalipun sebutannya sama, namun demikian tidak menunjukkan secara otomatis hakikatnya pun sama. Ya. Dan yang terakhir terkait dengan at-takyif, rambu-rambu at-takyif yang nggak boleh kita langgar. Nggak boleh kita membayangin tuh Allah tuh gimana. Allah menjelaskan tentang dirinya, memiliki wajah, tangan dan sebagainya. Nggak perlu kita bagaimanakan. Kita cukupkan bahwasanya apa yang Allah sebutkan tentang dirinya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Simple. Kemudian ada kaidah kelaziman atau konsekuensi, halaman 270. Kullu mu'attil, ya, seluruh penolak sifat-sifat Allah, hakikatnya dia telah musyabbihun, dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi kalau ada sebagian kalangan dia suka menolak sifat-sifat Allah, ya, apakah secara keseluruhan atau sebagiannya, maka hakikatnya orang tersebut melakukan penyerupaan, ya, antara Allah dengan makhluknya. Ya, karena umumnya sebelum seseorang menolak sifat Allah,
dia pasti berusaha untuk menyerupakan Allah terlebih dahulu dengan selainnya. Itu jemaah, Masya Allah. Seperti orang-orang yang menolak istiwanya Allah. Allah beristiwa di atas arsy. Ya, lalu kemudian orang atau kelompok ini mentahrif ke makna istaula. Ya, dia palingkan makna istiwa, ketinggian Allah, ya, dengan makna istaula yang maknanya menguasai. Nah, beliau jelaskan hal ini mereka lakukan karena sebelum mereka memalingkan makna istiwa menjadi istaula, ya, hakikatnya mereka telah menyerupakan Allah dengan selain Allah. Ya. Di antaranya, dan ini keluar dari statement mereka, mereka menganggap jika Allah beristiwa di sebuah tempat, maka hakikatnya Allah butuh kepada tempat tersebut. Itu yang paling sering tuh. Ya. Atau jika tempat tersebut jatuh, maka terus gimana nih Allah? Allah akan jatuh juga dong. Ya, sebagaimana jika seorang manusia duduk di atas kursi, ya, dia bayangkan seperti itu. Nah, ini adalah sebuah kesalahan fatal dan sekaligus menunjukkan atau pembuktian orang-orang yang suka menolak sifat Allah sebagian ataupun seluruhnya, hakikatnya dia telah melakukan penyerupaan, ya, Allah dengan makhluknya. Diakui atau enggak diakui? Ya, mereka menolak kan karena mereka membayangkan gitu. Kalau Allah di atas arsy, Allah butuh tempat. Terus gimana kalau tuh arsy jatuh gitu ya? Nanti Allahnya juga jatuh. Berarti kan ada, ya, pembuktian kita menjadi faham orang ini melakukan penyerupaan terhadap diri Allah dengan makhluknya. Masya Allah. Dan ini adalah bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Sehingga pada akhirnya ujung-ujungnya mentok-mentoknya orang ini menolak makna istiwa, lalu dia tahrif, dia palingkan ke makna yang lain, yaitu menguasai, istaula. Ya. Dan hujjah seperti ini sangat rapuh, mudah sekali untuk kita bantah. Ya, dengan mengatakan apa hujjah kita untuk membantah mereka? Kita katakan enggak semua yang ada di atas itu butuh dengan yang ada di bawahnya. Kalau pemahaman mereka seperti itu kan, kalau arsy-nya Allah jatuh, nanti ujung-ujungnya Allah juga bakal jatuh tuh. Ya Allah. Kita bantah mereka dengan mengatakan enggak semua yang di atas itu butuh dengan sesuatu yang di bawah. Ya. Sebagaimana tidak butuhnya langit terhadap bumi. Langit di mana? Di atas. Ya, bumi di bawahnya. Logika mereka, kalau arsy jatuh, Allah nanti ikut jatuh. Kalau Allah itu difahami beristiwa di arsy. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah terlalu kompleks ya kita membayangkan bagaimana Allah, dan memang nggak boleh seperti itu. Contoh sesama makhluk antara langit dan bumi. Langit posisi di atas, bumi di bawah. Apakah yang di atas ini bergantung kepada yang di bawah? Enggak. Ya, yang di atas itu langit itu nggak butuh dengan yang di bawah, sebagaimana tidak butuhnya langit terhadap bumi yang ada di bawahnya. Tentu Allah, ya, lebih nggak butuh kepada yang di bawahnya, yang jelas-jelas statusnya pun berbeda. Allah Khalik, yang di bawahnya adalah makhluk. Makanya Allah berfirman dalam surah Luqman, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dia, yaitu Allah, menciptakan langit tanpa tiang, yang dimana kalian melihatnya atau engkau melihatnya. Masya Allah. Dalam surah Luqman ayat 10. Jadi bagaimana Allah membutuhkan langit sementara langit yang membutuhkan, ya. Nah, bagaimana Allah membutuhkan langit sementara langit yang membutuhkan langit agar tidak bergeser. Allah berfirman, innallaha yumsikus samawati wal arda, ya, antazula. Naam. Wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Ya. Yang artinya sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi
Nah, supaya jangan sampai lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, nggak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Fatir ayat 41. Jadi beliau katakan, bagaimana mau dibayangkan bahwasanya langit meliputi dan menaungi Allah, sementara langit begitu kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Ya, jadi jangan difahami menurut pemahaman kita, yang kemudian kita bayang-bayangkan apa yang ada pada diri Allah dengan apa yang ada pada diri makhluk. Makanya kalau ada sebagian manusia mereka suka menolak sifat Allah secara sebagian ataupun keseluruhan, hakikatnya mereka sebenarnya melakukan penyerupaan sifat Allah dengan makhluk. Makanya mereka tolak. Itu jemaah. Ya. Yang kedua, kaidah kelaziman. Kullu musyabbihin mu'attilun. Setiap orang yang suka menyerupakan Allah dengan makhluknya atau dengan selainnya, berarti hakikatnya dia telah menolak sifat Allah. Kalau tadi setiap orang yang menolak sifat Allah, maka hakikatnya ya dia melakukan penyerupaan terhadap Allah dengan makhluknya. Kalau yang kedua, setiap orang yang suka menyerupakan Allah dengan selainnya, berarti hakikatnya dia telah menolak sifat Allah. Ya. Penjelasannya, karena ketika seseorang menyamakan Allah dengan makhluknya, jelas-jelas orang ini telah menolak makna dan sifat yang benar yang seharusnya ditetapkan bagi Allah. Makanya kaidah ini mengatakan kalau ada orang suka menyerupakan Allah dengan makhluknya, berarti dia hakikatnya telah menolak sifat Allah. Makanya sikap yang benar adalah kita terima apa adanya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ya. Taib. Kita masuk pada kaidah yang ketiga. Kita selesaikan secara cepat ya. Nah, di dalam manhaj Ahlussunnah terhadap ayat-ayat yang membicarakan tentang sifat Allah, pertama, menetapkan sifat yang ditetapkan dalil. Jadi kalau kita berbicara tentang sifat Allah, pastilah atau mestilah nggak boleh keluar dari petunjuk dalil Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Yang kedua, menolak sifat yang ditiadakan atau dinafikan oleh dalil. Kalau dalil nggak nyebutin, kita nggak perlu tuh meyakini itu sebagai sebuah sifat Allah. Ya. Jadi menolak sifat yang dinafikan oleh dalil. Yang ketiga, bersikap abstain. Ya, atau kalau bahasa agamanya itu tawakuf terhadap sifat-sifat yang tidak ditetapkan dan juga tidak ditolak ya oleh dalil hingga jelas bagi kita apa sih maksudnya. Masya Allah. Penjelasannya, sifat-sifat yang ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Yang ditetapkan secara makna kita imani tanpa perlu kita mengetahui tentang kaifiyahnya, bagaimana itu nggak perlu kita ketahui, nggak perlu kita kepoin, nggak perlu ya. Kemudian tanpa juga kita menolaknya atau taktil, tanpa juga kita memalingkan dengan makna yang lain ya, tanpa juga kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, jadi ini konsepnya. Konsepnya adalah sudah imani saja, tetapkan saja sebagaimana yang Allah sebutkan tentang dirinya yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Selesai. Ya. Kemudian poin kedua, sifat-sifat yang ditiadakan atau dinafikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita seorang Muslim itu menafikan apa yang dinafikan oleh dalil ya, sekaligus juga disertai kalau dalil menafikan tentang satu sifat Allah, berarti disertai juga menetapkan lawannya. Nah, ya,
Karena tujuan dari nas-nas yang datang dalam bentuk peniadaan sifat, maksudnya sifat Allah, bukanlah sekedar untuk meniadakan, tapi hakikatnya sekaligus mengandung informasi adanya kesempurnaan dari sifat lawannya. Biasanya kalau masih kaidah ini masih remang-remang ya. Kita perjelas dengan contoh. Misal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya, tentang sifatnya dalam surah Al-Baqarah 255 ayatul kursi. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya, Allah dia tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Allah itu enggak ngantuk apalagi tidur. Ya. Kalau yang ngantuk siapa? Yang ngantuk itu manusia. Kalau Allah enggak ngantuk cuma. Kita lihat di ayat ini Allah menyebutkan tentang dirinya, tentang sifatnya, yaitu sinah, enggak ngantuk, wala naum, dan juga enggak tidur. Jangankan tidur, ngantuk aja enggak, kan gitu ya. Masya Allah. Maka tujuan Allah ketika menafikan di dalam ayat ini tentang dirinya, Allah tuh enggak ngantuk dan juga enggak tidur. Ya, bukan hanya sekedar menafikan kedua sifat itu pada dirinya, bukan hanya itu. Akan tetapi maksudnya adalah Allah hendak menjelaskan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya, ya, yang terdapat dari lawan sifat ngantuk, yaitu Allah Maha terjaga itu. Ya. Terbukti di dalam surah Qaf Allah menyatakan tentang dirinya, wa ma massana min luhub. Ya, dan kami, kata Allah, sedikit pun tidak ditimpa oleh rasa capek atau letih. Karena biasanya berawal dari capek, berawal dari letih, maka muncul sifat ngantuk. Kalau udah ngantuk ujung-ujungnya bobo, tidur. Jangankan ngantuk, letih aja enggak. Ya, letih aja enggak jemaah. Nah, jadi satu sisi Allah ketika menginformasikan dirinya, yang dimana informasi ini sifatnya menafikan, Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur. Enggak hanya sebatas Allah informasikan tentang dirinya tidak memiliki sifat ngantuk dan tidur, enggak. Tapi juga Allah hendak menginformasikan, ngejelasin ke kita, Allah memiliki sifat yang menjadi lawan dari apa yang Allah sebutkan tersebut. Kalau nggak ngantuk berarti dia terus berjaga, terus standby, terus siap. Ya. Penjabaran lagi dalam fikih al-asmaul husna, kalau Allah ngantuk dan Allah tidur, maka sangat mungkin ada waktu-waktu di mana Allah tidak bisa memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya. Padahal rahmat kasih sayang Allah yang maknanya luas selalu Ia berikan setiap saat. Ya. Sebagaimana seorang ibu sifat dasarnya sangat sayang kepada si anak. Gimana kalau udah ngantuk? Bisakah dia memberikan kasih sayangnya kepada si anak? Nggak bisa. Ya. Kalau udah ngantuk, udah lelah, tidur dia. Ya, kadangkala nih anak udah nangis setengah jam tuh ibu baru sadar. Berarti selama setengah jam ini anak tidak mendapatkan curahan kasih sayang dari sang ibu. Kenapa? Saat itu ada jeda beristirahatnya sang ibu, sehingga tidak bisa memberikan kasih sayang. Bagaimana ketika Allah tuh memiliki waktu rehat karena lelah akhirnya ngantuk dan tidur. Makanya Allah senantiasa terjaga. Itu maksudnya, Masya Allah. Ya. Begitu juga ketika Allah berfirman, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, dalam surah Fussilat ayat 46, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu itu menzalimi hambanya. Ya, Allah tidak zalim. Ini bentuk penafian, peniadaan. Penafian itu maknanya peniadaan. Allah enggak zalim. Penafian Allah tidak zalim, tujuan dari penafian sifat zalim yang ada pada diri Allah itu untuk menetapkan sifat lawannya yang sempurna, yaitu lawan dari zalim apa? Adil.
Bahwasanya Allah itu maha adil. Allah nggak pernah menzolimi hambanya. Berarti kita jadi paham, di balik itu ada sifat lawannya yang menunjukkan kesempurnaan tentang dirinya. Apa itu? Allah maha adil. Tuh. Jadi nggak hanya sebatas menafikan, meniadakan sifat-sifat buruk pada dirinya, enggak. Sekaligus juga Allah sedang menunjukkan kesempurnaan sifatnya dari lawan sifat yang dinafikan. Nah, itu jemaah. Ya. Jadi kaidahnya penafian sifat mengandung penetapan sifat sebaliknya yang menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Masya Allah. Ya. Taib. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah keempat. Babul ikhbar awsa'u min babis sifat wa babus sifat awsa'u min babil asma. Pembahasan tentang ikhbar, pengabaran tentang sifat Allah itu lebih luas dari pembahasan tentang sifat Allah itu sendiri. Dan pembahasan tentang sifat Allah itu lebih luas dibandingkan pengabaran tentang nama-nama Allah. Ya. Makanya kaidah muncul setiap nama itu pasti mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat otomatis bisa dijadikan nama bagi Allah. Ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini sifat Allah. Allah membalas makarnya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya. Dan dialah sebaik-baik pemberi balasan terhadap makar mereka. Itu sifat. Tapi nggak menunjukkan secara otomatis nama Allah adalah Al-Makir. Allah maha pembuat makar. Enggak. Ya. Nah, demikian pula ikhbar, pengabaran terhadap Allah, baik yang ada dalilnya maupun tidak, selama tidak melanggar syariat. Sehingga kesimpulannya, pengabaran itu lebih luas karena tidak harus berasal dari dalil. Sedangkan nama dan sifat lebih sempit karena harus berasal dari dalil. Ya. Di sini belum mengatakan demikian. Ikhbar, pengabaran tentang Allah enggak mesti tentang nama Allah dan juga enggak mesti tentang sifat Allah. Ya. Beliau katakan telah berlalu contoh-contoh dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun di antara contoh pengabaran atau ikhbar seperti apa? Seperti perkataan seseorang ketika berdoa, ya mufahhima Sulaiman, wahai yang memahamkan Nabi Sulaiman. Ya. Atau di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 19. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Katakanlah siapa itu yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Nah, Allah menyebut dirinya dengan syai' yang maknanya adalah sesuatu. Nah, jika tidak benar di dalam pengabaran atau bertentangan dengan dalil, maka tidak boleh mengabarkan Allah dengan kabar tersebut. Contoh pengabaran yang salah seperti perkataan Allah bermesraan dengan si fulan. Ya. Ada orang membuat ungkapan bahasa seperti itu. Allah bermesraan dengan si fulan. Ya. Ini enggak tepat. Kenapa? Pengabaran Allah bermesraan itu mengandung makna yang konotasinya bisa buruk. Dan segala sesuatu yang bisa menimbulkan makna yang buruk bagi Allah itu tidak layak disematkan untuk Allah. Ya, kadang-kala kan bermesraan ini ya disematkan untuk aktivitas yang nggak baik gitulah. Di antaranya si fulan terciduk ketika sedang bermesraan dengan pelacur misalnya. Nah, makanya istilah-istilah kayak gini nih nggak pas, nggak boleh itu disematkan kepada Allah jika memang memberi peluang makna konotasi yang
buruk. Kemudian kaidah kelima, as-sifatu min haitsu tsubut wan nafyu tanqasimu ila sifatin manfiyah wa sifatin tsubutiyah. Ya. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi sifat manfiyah, sifat yang dinafikan dari Allah, yang ditiadakan bagi Allah, yang gak layak buat Allah. Seperti sifat tadi ngantuk, tidur, zalim dan sebagainya. Itu sifat manfiyah, sifat yang sama sekali gak layak tuh kita berikan buat Allah. Ya. Jadi sifat Allah terbagi menjadi ada sifat manfiyah yang ditiadakan, yang gak layak bagi Allah, dan sifat subutiyah. Nah, sifat subutiyah ini kalau kita tinjau dari keterkaitannya dengan kehendak Allah, itu terbagi menjadi satu sifat dzatiyah, dua sifat fi'liyah, tiga sifat dzatiyah fi'liyah. Anda jelaskan satu persatu. Nah, tadi sifat manfiyah udah ya, seperti ngantuk, zalim, tidur, itu sifat yang ditiadakan pada diri Allah. Allah nggak mungkin punya sifat kayak gitu. Kemudian sifat yang subutiyah, yang ditetapkan untuk Allah, ya. Sifat ini dibagi menjadi dua. Nah, tiga sebenarnya, jadi tiga. Di sini tertulis dua ya. Nah, yang pertama dzatiyah. Apa sih sifat dzatiyah? Sifat yang nggak berkaitan dengan kehendak Allah. Artinya sifat ini memang udah melekat pada diri Allah selamanya. Ya, mau Allah berkehendak tentang terkait sesuatu atau enggak, ini sifatnya udah melekat pada dirinya. Contoh apa? Itu dia. Wajah, tangan, al-ulu, ketinggian Allah. Itu memang sifat yang udah melekat pada diri Allah. Enggak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Sudah melekat. Makanya dzatiyah. Lagi-lagi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Nah, yang kedua sifat fi'liyah, sifat yang ada kaitannya dengan kehendak Allah. Ya, jika Allah berkehendak maka Ia lakukan. Jika Allah lagi nggak berkehendak maka Allah tidak lakukan. Makanya ini bergantung kehendak. Ini sifat fi'liyah. Kalau zatiyah kan terus menerus memang melekat pada diri Allah. Mau ia berkehendak atau enggak, ada tetap melekat pada diri Allah. Tapi kalau fi'liyah tergantung kehendak Allah. Ya. Nah, jika Allah berkehendak, maka Allah melakukan. Jika Allah tidak berkehendak, maka ia tidak lakukan. Contoh sifat kemurkaan Allah, al-ghadab. Apakah sifat ini selalu melekat pada diri Allah? Enggak. Karena kalau sifat ini melekat, binasa alam semesta. Allah marah terus, murka terus, ya kan? Ada saat-saatnya di mana Allah berkehendak, Ia tunjukkan kemurkaannya, tapi tidak setiap saat. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan, rahmat Allah itu jauh lebih besar, ampunan Allah jauh lebih besar dibandingkan kemurkaannya. Artinya kita faham sifat yang melekat, sifat yang ada pada diri Allah, yaitu sifat marah, itu bukan sifat yang selalu nempel pada diri Allah, tapi sifat yang muncul saat Allah berkehendak. Ada hambanya yang kebangetan, terus bermaksiat, di saat nikmat Allah nggak pernah berhenti Ia berikan, akhirnya menimbulkan kemurkaan Allah. Ya kan? Kaum Nabi Nuh merasakan kemurkaan Allah nggak? Kaum Nabi Lut merasakan nggak kemurkaan Allah? Apakah kepada setiap kaum Allah menunjukkan kemurkaannya? Enggak. Inilah yang disebut dengan sifat fi'liyah. Sifat itu baru muncul ketika Allah berkehendak. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak muncul tuh sifat. Berbeda dengan sifat dzatiyah. Berkehendak atau nggak berkehendak, muncul tetap ada pada diri Allah dan nggak boleh kita nafikan. Ya. Nah, sifat apa lagi? Rahmat.
Ada kalanya Allah memberikan rahmat kepada hambanya, ada kala tidak. Kan gitu ya. Apalagi rahmat yang sifatnya khusus, itu tidak diberikan setiap saat, sesuai dengan kehendaknya. Ini anak bakti banget sama orang tua, akhirnya Allah turunkan rahmat yang secara khusus untuk orang tersebut, ya. Kemudian juga sifat ad-dhahik atau ad-dhahak, ketawa. Ini sifat Allah. Anda bacakan hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang berisikan penegasan tentang diri Allah. Allah tertawa, coba. Yadhakullahu ila rajulain, nggak ada di dalam kitab kita, ini tambahan dia. Allah tertawa, Allah tertawa. Dhahika yadhaku, apa artinya? Tertawa. Yadhakullahu ila rajulain, Allah tertawa terhadap dua orang, ya. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar, yang salah satunya membunuh yang lainnya, ya. Namun di dalam hadis ini dijelaskan kilahuma yadkhulul jannah, ternyata keduanya masuk surga. Ini yang membuat Allah tertawa. Ada dua orang, salah satunya ngebunuh yang lain, tapi ternyata kedua-duanya masuk surga. Nah, dengan pernyataan yang seperti ini, ketika Nabi jelaskan tentang Allah tertawa dengan kondisi seperti ini, sahabat nanya dong. Kata sahabat, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasul? Allah sampai tertawa, ya, ketika ada dua orang yang salah satunya membunuh yang lainnya. Akhirnya beliau jelasin, yang membuat Allah tertawa adalah yuqatilu hadza fi sabilillah, ya, yuqatilu fi hadza atau yuqatilu hadza fi sabilillah azza wa jalla fayustashhadu. Beliau katakan salah seorang darinya itu berperang di jalan Allah, kemudian dia mati syahid, dia terbunuh atau dia dibunuh. Nah, ternyata ini kan yang mati syahid, otomatis orang kalau terbunuh di saat berjihad di jalan Allah, matinya mati syahid, tentu masuk surga. Nah, terus gimana yang ngebunuh nih? Kan dua-duanya masuk surga nih. Ternyata yang ngebunuh juga masuk surga. Apa sebabnya? Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Si pembunuh ini menyesal dan akhirnya bertaubat kepada Allah dari dosa pembunuhannya. Bentuk taubatnya apa? Fayuslim, dia masuk Islam. Ya. Dan kemudian saat dia udah masuk Islam, maka dia ikut berperang. Fayuqatilu fi sabilillahi azza wa jalla fayustashhadu. Saat dia udah masuk Islam, maka dia pun ikut di dalam barisan kaum muslimin berjihad di jalan Allah dan kemudian mati syahid. Dia terbunuh setelah sebelumnya dia membunuh. Masya Allah. Kondisi yang seperti ini menjadikan yadhakullah ila rajulain, Allah ketawa terhadap dua orang ini. Masya Allah. Taib. Dari sini kita faham ada sifat Allah yang bentuknya fi'liyah, sifat yang muncul di saat Allah berkehendak. Ya. Ternyata ceritanya seperti ini nih yang bikin Allah ketawa nih. Ya, dua orang yang terbunuh, ternyata dua orang ini sama-sama masuk surga. Padahal yang pertama itu dia asalnya adalah seorang pembunuh. Ada pelajaran bisa kita petik dari hadis ini. Ya, yang pertama, Allah berkehendak atas segala sesuatu. Ini yang awalnya seorang pembunuh, kalau menurut catatan pandangan manusia, menurut pandangan manusia dia kan penjahat nih. Tapi ternyata memang kita nggak bisa memvonis seseorang dari apa yang dia lakukan sebelum kita benar-benar tahu bagaimana ending kehidupannya. Masya Allah. Makanya Nabi katakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu dinilai dari endingnya. Yang kedua, kalau Allah saja memiliki sifat tertawa, ya, dan ini menunjukkan sifat yang baik, cuma nggak tercela. Kenapa kok ada orang yang susah sekali ketawa? Jangankan ketawa,
Muqaddimah ketawa aja susah. Apa muqaddimahnya? Senyum. Ya Allah. Allah ketawa jemaah, dan ini bukan sifat yang buruk. Ini kan ada orang tuh susah banget, ya Allah. Sampai-sampai antum kenapa? Ya, antum sekamar sama dia, Pak Ustaz, anak takut kalau sekamar sama dia, Ustaz. Sudah ada senyumnya, Suf. Ya Allah, Suf gimana nih? Padahal senyuman, muka berseri-seri. Kalau bahasa condet,nya mukanya girang banget gitu ya. Itu ciri penduduk surga. Kan Allah abadikan dalam surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah penghuni surga itu wajah yang berseri-seri. Berarti kalau wajah berseri-seri, senyum enggak? Senyum jemaah. Kenapa mereka berseri-seri? Kenapa wajahnya girang? Di kelanjutan ayat tersebut Allah jelaskan, ila rabbiha nadhirah. Karena mereka bisa bertemu dengan Allah, mereka bisa melihat Allah. Tuh. Ya, ini luar biasa jangan. Makanya jangan sampai tuh orang susah senyum. Khawatir nih bakatnya bukan bakat masuk surga nih. Karena ciri penghuni surga itu wajahnya senyum jangan. Ya, masya Allah. Jadi itu sifat fi'liyah. Nah, kemudian yang ketiga sifat dzatiyah sekaligus juga sifat fi'liyah. Maka disebut sifat dzatiyah fi'liyah. Apa maksudnya? Sifat-sifat yang gak ada kaitannya dengan kehendaknya, ya, tapi sekaligus bisa berkaitan dengan kehendaknya. Masya Allah. Contoh, sifat kalam, ya, berbicara. Ini sifat Allah, berbicara. Makanya kemarin kita sudah bahas di Al-Quran, Allah ngejelasin tentang dirinya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya pembicaraan. Masya Allah. Dari sini kita faham bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Kalau ditinjau dari asalnya, kalam itu, ya, itu sifatnya qadim, nggak ada awalnya. Kalau qadim itu nggak ada awalnya, atau azali, adanya tanpa diawali. Itu. Kalau manusia kan keberadaannya pasti ada proses gitu ya. Nah, kalau keberadaan sifat Allah itu azali, tanpa diawali. Nah, jadi sifat kalamnya Allah itu qadim, sejak azali, sejak zaman azali. Sehingga saat itu sifat al-kalam menjadi sifat dzatiyah. Ya. Namun kalau ditinjau dari bentuk pembicaraannya, maka kalam ini adalah sifat fi'liyah. Ya. Bentuk pembicaraannya seperti apa? Ketika Allah ingin berbicara, maka Allah akan bicara. Nah, di antaranya dia berbicara kepada sebagian makhluknya. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Allah berbicara juga kepada Nabi kita Muhammad saat menyampaikan perintah salat. Walaupun sifat berbicaranya Allah ini sudah ada sejak azali. Makanya yang ketiga ini disebut sifat dzatiyah fi'liyah. Kemudian yang keenam, al-qawlu fi sifati far'un anil qawli fi dzat. Pembahasan tentang sifat Allah ini merupakan bagian atau turunan dari pembahasan tentang zat Allah. Nah, karena kita nggak akan pernah mungkin mengetahui kaifiyah zatnya Allah, maka demikian juga kita nggak akan pernah mungkin mengetahui tentang sifat Allah yang sebenarnya. Ya, itu. Kaifiyah sifat tangannya Allah ini bagian dari pembicaraan tentang zatnya Allah. Zatnya Allah tidak akan pernah mungkin kita ketahui kaifiyahnya. Begitu juga tentang sifat tangan Allah. Makanya cukup imani sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Selesai. Ya. Karena sifat tangan Allah nggak mungkin kita ketahui
dengan sebab zat Allah pun tidak pernah kita bisa ketahui. Kaifiyah sifat istiwanya, bersemayamnya Allah di arsy, itu enggak mungkin kita ketahui juga. Kenapa? Ya, karena zat Allah juga kita enggak ketahui. Makanya pembicaraan tentang sifat Allah itu bagian dari pembicaraan tentang zat Allah. Jadi mestilah kita patuhi rambu-rambunya. Itu maksudnya jemaah. Terakhir, kaidah ketujuh. Nah, sebenarnya insya Allah pembahasan tentang asma wa sifat itu bukan sulit, cuma butuh konsentrasi. Ya, butuh konsentrasi, itu aja. Al-qawlu fi ba'di sifat kal-qawli fi ba'di al-akhar. Pembahasan tentang sebagian sifat Allah itu sebenarnya sama dengan pembahasan tentang sifat yang lainnya, sama aja. Makanya kalau kaidah yang ketujuh ini kita pegang teguh, nggak perlu terima satu atau terima beberapa sifat, nolak sebagian besarnya, kan gitu ya. 20 kita terima, selebihnya tolak. Padahal kaidahnya pembahasan tentang sebagian sifat sama dengan pembahasan sifat-sifat yang lain. Kan ini yang terjadi kan begitu. Kenapa yang diimani cuma 20? Ya karena itu. Nggak pakai kaidah ini. Pembahasan tentang sebagian sifat sebenarnya sama aja dengan pembahasan sifat-sifat yang lain. Kita ngebahas tentang sifat wajah, tangan, tertawa, ya, kaki, betis dan sebagainya. Sama aja saat kita memahami as-sami' al-basir. Kan yang sering jadi hujah penolakan sifat wajah, sifat tangan, sifat kaki, karena kita tuh dianggap nyerupain Allah dengan makhluk. Itu tuh kajian itu tuh nyerupain Allah sama makhluk itu. Padahal kaidah kita ketat ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Lah terus kenapa kok giliran sami' al-basir? Ini kan sifat yang juga dimiliki oleh manusia kan? Oleh makhluk. Kenapa kok diterima dengan begitu legowo? Itu loh. Padahal ini sifat juga ada pada diri makhluk, pada kita, pada binatang. Kemampuan mendengar, melihat. Kan simple sebenarnya. Kalau mereka jawab, iya, sifat mendengarnya Allah, sifat melihatnya Allah. Kenapa kita terima? Karena berbeda dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk. Lah kenapa yang lain nggak kita perlakukan seperti itu juga? Itu. Inilah yang menunjukkan kebingungan kalangan yang nggak mengikuti pedoman seperti ini. Bingung, mereka bingung, jemaah. Ya. Jadi kaidah ini untuk membantah sebagian kalangan yang menyimpang, yang menetapkan sebagian, menolak sebagian. Liar ini bingung nih orang. Makanya itu yang kemudian ada statement di sebagian orang tua. Nah, kalau belajar agama jangan dalam-dalam deh. Terbapak ngeri, ente jadi puyeng gitu ya. Terujung-ujungnya gila tuh. Ya karena kaidahnya ngebingungin ya. Nah, kalau kaidahnya seperti ini kan simpel ya. Terakhir sebagai penutup sebelum kita nanti jeda melaksanakan sholat isya. Ya, contohnya mereka menolak sifat mahabbah, cinta. Kenapa? Sifat mahabbah adalah sifat manusia. Namun di sisi lain mereka nerima sifat iradah kan, wujud, qidam, baqa. Kan nyanyiin gitu ya. Iradah termasuk tuh. Nah, kehendak. Lah ini kehendak juga ada pada diri makhluk. Tapi kemudian mereka jawab kehendaknya Allah beda dengan kehendak makhluk. Kenapa kita enggak giring itu juga untuk mengimani sifat Allah terkait dengan mahabbah? Ya. Jadi manusia juga bisa bersifat dengan iradah, ya, tetapi sebagaimana iradah manusia enggak sama dengan iradahnya Allah. Maka demikian juga cara memahami kita tentang mahabbah manusia berbeda dengan mahabbahnya Allah. Selesai. Udah. Belum. Kita lanjut ba'dal isya tentang
iman kepada malaikat. Dan ada pertanyaan nanti untuk mendapatkan hadiah buku Rukun Iman, syarah rinci Rukun Iman 2 jilid ya. Tutup sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada bab kedua ya. Rukun iman yang kedua, al-imanu bil malaikah. Ya, kewajiban bagi kita untuk beriman kepada malaikat. Masya Allah, apa sih pentingnya kita beriman terhadap malaikat? Ada banyak sekali jemaah pentingnya atau urgensinya keimanan kita terhadap para malaikat. Nah, poin-poin besar yang pertama, karena iman terhadap malaikat ini merupakan bagian dari rukun iman. Yang dari sejak awal pembahasan dan sering ana sampaikan, bicara rukun iman, satu hilang pada diri kita, maka copotlah keimanan kita. Beda dengan konsep rukun Islam. Satu nggak kita kerjakan, nggak kita tunaikan, nggak otomatis keislaman kita copot. Buktinya haji, apakah kepada setiap muslim muslimat? Enggak. Memang statusnya wajib, tapi bagi yang mampu. Begitu pula zakat, kewajiban, bagian dari rukun Islam. Apakah secara otomatis orang nggak kerjakan zakat, nggak bayar zakat, kemudian copot keislamannya? Enggak. Lihat dulu kondisinya. Apakah dia termasuk ya kategori muzakki, orang yang wajib menunaikan zakat atau bukan? Masya Allah ya. Beda dengan rukun iman, satu copot keimanannya, keluar dari Islam ya. Di antaranya nggak beriman terhadap takdir, termasuk juga tidak beriman kepada malaikat. Nah, makanya kenapa kita penting belajar tentang rukun iman kepada malaikat. Poin kedua, karena iman kepada malaikat termasuk bagian dari fondasi keimanan kita, rukun iman yang 6. Masya Allah. Terlebih Allah Subhanahu wa taala menegaskan di banyak ayat tentang hal itu. Di antaranya surah An-Nisa 136. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Barang siapa yang ingkar, kalau ingkar berarti nggak mau beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat, ingkar juga kepada malaikat, nggak mau beriman terhadap malaikatnya Allah, tidak mau juga beriman atau mengingkari kitab-kitabnya Allah yang pernah Allah turunkan kepada utusan-utusannya, tidak juga mau beriman kepada rasul-rasulnya dan juga hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, pertanyaan dari anak, biar hadiah keluar nih, hadiah ini terakhir ya, buku ya. Nah, barakallahu fiikum. Nah, di ayat ini Allah sebutin nih golongan yang kemudian dilabeli oleh Allah, dia tersesat dengan sejauh-jauhnya kesesatan karena mengingkari. Coba berapa poin yang diingkari? Beriman kepada Allah, yakfur billahi wa malaikatihi 2, wa kutubihi 3, wa rusulihi 4, wal yaumil akhir 5. Lah kan rukun iman 6 kan. Gitu, ini kemana ini? Kenapa Allah sebutin cuma 5 nih? Padahal rukun iman berapa? 6. Ada yang bisa jawab kenapa? Di ayat ini Allah cuma sebutin 5, padahal kita tahu rukun iman yang wajib kita imani, kita pegang teguh, nggak boleh copot dari diri kita. Bahkan ada keraguan saja nggak boleh. Itu kan 6. Kenapa nih ayat ngejelasin 5? Fadhal, 1 set 2 jilid. Ya, tentu
Yang nggak ada apa di sini? Ya, takdir ya, beriman terhadap takdir. Kenapa takdir nggak ada? Pertanyaan simpel gitu. Padahal dia masuk bagian dari keimanan yang 6, rukun iman yang 6. Pertanyaannya kenapa nggak ada nih? Simpelnya gitu biar mudahin antum untuk menjawabnya. Kenapa rukun iman yang ke-6, beriman terhadap takdir, nggak Allah sebutin dalam ayat ini? Kan ini cuma 5 nih. Karena takdir itu artinya bisa hari ini, besok yang akan datang. Ada takdir harian, bulanan, atau tahunan. Barakallahu fikum. Ana kasih zikir pagi petang buat antum. Hadiah, masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah dihargai. Barakallahu fikum. Masya Allah. Yang lain sebelah kiri. Ibu-ibu ada mau jawab? Akhwat, ummahat. Ada? Kenapa nih? Ini cuma 5 nih. Ada? Nggak apa-apa DKM, nggak apa-apa. Anda nggak ngasih bocoran kok. Ini spontan aja ini. Ya. Ada? Ayo jawab Bu. Butuh mikrofon? Kita kasih mikrofon Bu. Ya, biar yang lain denger nih. Masya Allah. Kenapa Allah sebutin cuma 5? Fadl Bu, itu dibawain mikrofon Bu. Kemarin juga ibu-ibu yang dapat tuh ya, 1 set tuh, Masya Allah. Hari Jumat yang lalu. Gimana Bu? Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir buruk itu bisa diganti dengan takdir baik dengan amalan-amalan soleh. Nah, itu jawabnya Bu. Barakallahu fikum. Ibu dapat hadiah juga, buku zikir pagi petang ya. Bukan itu yang dimaksudkan. Ini kenapa nih? Poin iman terhadap takdir Allah nggak sebutin dalam ayat ini. Padahal poin tersebut juga termasuk dalam bagian 6 rukun iman. Fadhal. Takdir itu baru berlaku setelah kejadian. Sebelum kejadian itu belum kita ketahui bahwa itu takdir atau bukan. Saya kira gitu. Takdir itu setelah kejadian. Setelah kejadian Nah, kita bisa ketahui. takdir. Nah, Masya Allah, hadiah buat antum. Tetap dapat hadiah, Masya Allah. Fadhal, yang mau jawab lagi saya berjamaah. Barakallahu fikum. Allah yahfadzuk. Ada atau pas? Ya nah, Mujidid nih, edisi terakhir nih, nggak ada lagi nih hadiah nih, Masya Allah. Ada? Jadi jawab lagi nih jemaah. Kenapa Allah? Ini penjelasan para ulama ya. Kenapa di ayat ini Allah cuma sebutin 5? Terus di mana nih masuknya pembahasan tentang masalah takdir? Ya, takdir ini kaitannya dengan keimanan kepada Allah. Udah dijawab Pak. Nanti aneh kasih jawab pertanyaan lain. Itu jawabannya ya. Jawabannya kenapa Allah nggak memasukkan dalam ayat ini keimanan terhadap takdir. Artinya Allah sebutin siapa yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada malaikat, ingkar kepada kitab suci, ingkar kepada rasulnya, ingkar kepada hari kiamat. Nggak ada ingkar terhadap takdir. Karena pengingkaran terhadap takdir itu bagian dari pengingkaran terhadap Allah. Bukankah Allah itu memiliki kehendak? Itu berkaitan dengan rububiyah. Itu ya, jadi tercakup di dalam keimanan kepada Allah. Itu ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang kedua, kenapa kita penting belajar tentang rukun iman, ya, iman kepada malaikat? Karena banyak banget al-inhiraf, penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan keimanan terhadap malaikat. Di antaranya penyimpangan yang ditunjukkan oleh orang-orang ateis. Kita udah bahas tuh panjang lebar dulu di pembahasan rukun iman yang pertama. Ya, jangankan orang ateis nih mau percaya sama malaikat, yang ciptain malaikat aja dia nggak percaya gitu. Ateis itu nggak percaya dengan adanya Allah sang pencipta. Ya, Allah aja nggak dia percayai keberadaannya, apalagi ciptaannya seperti malaikat tuh. Ateis tuh. Ya. Kemudian penyimpangan yang ditunjukkan oleh orang-orang musyrikin Arab.
Mereka suka kultuskan malaikat tuh, hingga menjadikan malaikat itu sebagai putri-putrinya Allah, anak perempuannya Allah. Sampai kayak begitu tuh. Di satu sisi dia kultuskan malaikat, ya, dianggap seperti anak perempuannya Allah. Kenapa mereka serupakan dengan anak perempuannya Allah? Karena sifatnya ngebantu, sebagaimana anak perempuan tuh suka membantu orang tuanya. Itu tuh pemahaman mereka kayak gitu. Jadi di satu sisi mereka kultuskan malaikat, memposisikan atau diposisikan seperti anak perempuannya Allah. Di sisi lain mereka hinakan anak perempuan. Kan orang Arab jahiliyah juga tuh, yang ketika dapat anak perempuan mereka kubur hidup-hidup. Nggak jelas nih mereka nih. Ya, Allah abadikan tuh di dalam Al-Quran bagaimana mereka mengkultuskan malaikat, dianggap sebagai anak perempuannya Allah. Az-Zukhruf ayat 19. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Ya, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang sebenarnya mereka adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai anak perempuannya Allah. Emangnya mereka nyaksiin penciptaan malaikat tersebut sampai berani-berani mereka tuh, ya, menganggap malaikat itu anak perempuannya Allah. Maka kata Allah, kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, jadi menyangkut akidah, keyakinan itu pasti dimintai pertanggungjawaban, berat. Kalau akidah itu amalan apa? Hati. Jadi yang nanti bakal dihisap oleh Allah bukan cuma amalan zahir, amalan batin juga, termasuk masalah akidah, keyakinan. Ini keyakinan begini kan menyimpang, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Kemudian sebagian musyrikin Arab menyembah malaikat. Tuh. Ya. Selain ada yang mengkultuskan sehingga menganggap malaikat ini putrinya Allah, anak perempuannya Allah, mereka juga ternyata enggak sedikit di kalangan mereka tuh yang menyembah Allah. Yang menyembah malaikat, maaf ya. Enggak sedikit di antara mereka yang kemudian menyembah malaikat sebagai bentuk pengkultusan diri mereka terhadap malaikat. Na'udzubillah. Makanya kita penting untuk belajar, ya, poin yang kedua ini, iman terhadap malaikat. Ayatnya atau dalilnya Az-Zukhruf sama ayat 19 sampai ayat 20. Begitu juga surah Saba ayat 40 sampai 41. Ya. Kemudian yang keempat, kenapa kita penting belajar tentang rukun iman terhadap malaikat? Karena terjadi penyimpangan yang ditunjukkan oleh para filosof. Ya, ini orang-orang yang keblinger sebenarnya. Filosof itu orang-orang yang puyeng sendiri sebenarnya. Ya, bukan orang-orang pintar sebenarnya mereka, jemaah. Mereka bingung sendiri. Ya, akibat kesombongan mereka menjadikan otak itu sebagai, ya, hakim. Ya, mereka disebut kalangan pemuja otak, menuhankan akal di atas dalil. Makanya ada konsep taqdimul aql minan naql, pembahasan kemarin itu, mendahulukan akal dibandingkan dalil. Tuh. Ini filosof tuh. Sampai-sampai mereka meyakini malaikat itu simbol kekuatan rohani. Padahal kan Nabi jelaskan Allah ciptakan malaikat dari min nur, dari cahaya. Ini makhluk, bukan simbol, tapi mereka yakini sebagai kekuatan rohani manusia yang suka ngajak kepada perkara kebaikan. Itu simbol. Ya, kalau pemahamannya udah kayak gini, maka mereka akhirnya membangun pemahaman sesat berikutnya. Akhirnya mereka juga meyakini kenabian, an-nubuwah itu perkara yang bisa diusahain. Jadi kenabian itu bukan istifa, bukan kehendak Allah untuk memilih hambanya untuk dia percayakan menjadi utusannya, bukan. Tapi bisa diusahakan, bahkan ada pelatihannya. Ya Allah, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya tarifnya mahal yang begini-begini. Mau jadi keblinger aja harus bayar ya. Ada pelatihannya.
Jadi menurut mereka nih, siapa aja manusia bisa jadi nabi tuh, dengan melalui tahapan-tahapan pelatihan tuh, cara-cara tertentu. Maka muncul konsep mereka tuh, ada 3 al-quwah, 3 kekuatan yang sebenarnya semua manusia punya potensi untuk mendapatkan 3 kekuatan ini. Apa aja? Al-quwah al-qudsiyah, ya Allah, kekuatan ilmiah, ya, yang lebih dari biasanya, yang bisa menjadikan seseorang tuh bisa meraih ilmu tanpa belajar. Makanya filosof juga tuh yang punya keyakinan sejalan dengan kalangan tasawuf, kan gitu ya. Tasawuf filsafat atau filsafat tasawuf tuh seiring sejalan kan gitu tuh. Nggak perlu belajar, bawain aja sendal ustadz, ntar juga pinter gitu. Dapat ilmu laduni. Ini filosof. Itu disebut al-quwah al-qudsiyah. Pelatihan yang kedua, kekuatan yang kedua itu disebut ya al-quwah takhliliyah. Ya. Kekuatan untuk berkhayal, ya Allah. Berkhayal pada dirinya sendiri seakan-akan ya ada bentuk atau mendengar suara-suara tuh kan. Anak bilang kan yang kebelingan begini. Makanya ada kekhawatiran nih orang tua atau sebagian orang tua ketika anaknya itu nekunin belajar agama ketika yang begini modelnya. Jadi dia harus ya gali potensi kemampuan berkhayalnya, ntar mendengar suara batin dan sebagainya dengan dikemas dengan istilah-istilah yang ilmiah. Ya. Tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bingung. Ya, Masya Allah. Alam bawah sadar, macam-macam tuh. Metafisika, ya salam. Nah, banyak banget ya. Yang ketiga, al-quwah at-ta'thir atau quwwatut ta'thir. Kekuatan untuk memberi pengaruh kepada manusia. Ya, sehingga otomatis kalau dia sudah bisa memberi pengaruh kepada manusia, ini orang punya potensi memberi pengaruh juga kepada alam. Makanya muncul mukjizat, sehingga mukjizat ini juga bisa dibuat pelatihannya. La ilaha illallah. Subhanallahal-azim. Ya, makanya pemahaman mereka yang kayak gini menjadikan mereka tuh meyakini seseorang siapapun dia punya peluang besar untuk menjadi nabi. Ya Allah. Wah, gimana tuh di spanduknya? Pelatihan jadi nabi, begitu tuh. Masya Allah. Subhanallahal-azim. Yang kelima, taib. Ya, kita selesaikan poin urgensinya aja ya. Yang kelima, kenapa kita penting belajar tentang rukun iman kepada malaikat? Beliau katakan karena banyaknya penyimpangan, ya, adanya pemahaman yang bentuknya adalah pemahaman yang meyakini malaikat. Yakin malaikat ada, ya Allah ciptain. Namun dia ingkari tentang sifat-sifat malaikat. Ya. Sebagian kalangan tuh mengimani malaikat punya sayap, tapi mereka nggak imani kalau sayapnya ganjil. Tuh, pembahasan Jumat yang lalu nggak masuk akal. Berapapun selama genap kita masih bisa terima menurut akal. Misalnya 2, berarti 1 kanan 1 kiri. 4, ya 2 kanan 2 kiri. Seterusnya kalau bilangannya genap. Kalau ganjil gimana? Ya makanya mereka tolak tuh surah Fatir ayat 1, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaika rusulan uli ajnihah mathna wa thulatha wa ruba'. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia jadikan tuh malaikat sebagai utusannya untuk mengurus berbagai macam urusan, ya. Yang dimana mereka Allah berikan sifat atau memiliki karakter atau sifat, memiliki sayap, ada yang 2, 3, 4. Nah kalau yang genap bisa diterima, yang ganjil ini. Makanya akhirnya kita tolak. Ketika udah gak masuk akal mereka, ujung-ujungnya menolak atau buat statement, apa statementnya? Ini ayat gak masuk akal. Padahal terserah Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang apa yang diperbuat. Yang ditanya adalah kita.
Bahkan juga pernah Anda sampaikan kemarin ya, kita kalau emang jengkel sama orang kayak begini, kita aja kasih pertanyaan, kasih pernyataan bahwasanya bisa jadi yang satu sayap itu misalnya 3, ente nggak yakini yang satu itu untuk apa? Boleh jadi untuk nabok ente gitu. Kan dia sebenarnya lagi melakukan istihza, pelecehan terhadap ayat Allah, melecehkan kekuasaan Allah. Kemudian kayak begini sih nggak usah dibawain dalil deh ya. Kita cut aja, boleh jadi buat nabok ente nih. Nah, selesai ya. Yang keenam, kenapa kita perlu belajar keimanan terhadap malaikat? Ya karena banyak penyimpangan terkait dengan iman terhadap malaikat. Apa bentuk penyimpangannya? Sebagian orang jahil, ini orang bahlul nih ya, dari sebagian kaum muslimin yang suka ngolok-ngolok malaikat. Allah saja memuliakan malaikat. Allah muliain mereka kan? Iya. Allah sifati mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dia selalu taat melakukan perintah-perintah Allah. Pujian Allah enggak terhadap malaikat. Pujian. Ternyata ada sebagian manusia yang mengolok-olok malaikat. Makanya kita perlu belajar agar kita tahu bagaimana cara bersikap terhadap malaikat. Bagaimana keyakinan kita yang harus kita tunjukkan kepada malaikat. Ketika Allah saja memuliakan mereka, tentu kita makhluk Allah pun harus memuliakan mereka. Ya, sesuai dengan kadar ya kemakhlukannya. Karena kalau memuliakan sampai pada batasan, sampai pada melampaui batas kultus juga nggak bagus kan. Nah, contohnya seperti apa Ustaz? Ketika dibacakan hadis idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih. Jika seorang suami ngajak bininya ke tempat tidur, ya, fa'abat an taji'a. Lalu si bini nolak, enggan untuk memenuhi ajakan si suami. Apa yang terjadi? Nabi katakan kan dalam hadis ini hadis Bukhari, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Ya, maka malaikat akan melaknat si wanita tersebut sampai waktu pagi. Sebagian wanita mengatakan, ikut campur urusan rumah tangga aja orangnya, malaikat gitu katanya. Ini malaikat ngepoin rumah tangga orang aja gitu ya. Ikut campur rumah tangga orang aja. Ngapain juga malaikat ngurusin rumah tangga orang tuh? Ini bentuk olok-olok terhadap malaikat. Ya Allah, subhanallah. Atau bikin cerita-cerita yang intinya adalah ya mengolok-olok malaikat. Na'udzubillah. Terakhir yang ketujuh, penyimpangan apa yang ditunjukkan oleh sebagian manusia terhadap malaikat atau keimanan terhadap malaikat. Di antaranya sebagian orang justru memusuhi malaikat. Ya Allah. Ini kebiasaan siapa nih yang kayak begini nih, yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh? Yahudi cuma. Ya, mereka tuh musuhin malaikat. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 98, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh Allah, musuh malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan musuh malaikat Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi menganggap malaikat sebagai musuh adalah bentuk kekufuran. Ya, taib. Kita dapati di buku-buku sirah, Yahudi itu sangat benci malaikat. Ya, termasuk juga Syiah. Karena memang Syiah dengan Yahudi itu mirip ajarannya, inti ajarannya mirip. Karena memang cikal bakalnya berasal dari mana? Yahudi. Kenapa mereka kalau sholat begini? Suka ngamatin nggak? Ya, antum jangan langsung vonis ketika ada orang sholat nggak sedekap. Bisa jadi dia bermadhab Maliki. Maliki itu nggak sedekap. Tapi penentunya kita yakin ya orang Syi'i itu nggak Syiah atau enggak. Akhir sholatnya coba. Kalau dia begini, dia nggak salam, tapi begitu tuh, tepuk-tepuk paha, ngenes. Jibril salah alamat tuh. Jibril salah alamat. Seharusnya bukan Nabi Muhammad yang diangkat menjadi Nabi dan Rasulnya Allah. Tuh. Kurang ajar gak mereka? Musuhin malaikat gak? Di samping dibilang malaikat salah alamat. Subhanallah.
Ya, mirip banget dengan Yahudi. Ya, gaya ibadahnya dan sebagainya, keyakinannya mirip. Karena sesungguhnya cikal bakal Syiah itu berasal dari Yahudi. Makanya kita yakin Syiah itu bukan bagian dari Islam. Ya, nah, jadi banyak banget bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi di dalam bab keimanan terhadap malaikat. Makanya ngebahas, mempelajari dengan benar tentang keimanan terhadap malaikat menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini bisa Anda sampaikan. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ya, Ana mau tanya. Ya, ini edisi Ana yang bertanya aja deh ya, biar buku ini keluar. Jemaah, pertanyaan Ana, ada yang sudah hafal doa yang kita baca sebelum tidur agar kita semoga mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah? Nah, ayo jemaah, sebenarnya pertanyaan ini perulangan nih. Antum fadhal ya. Kamu tuh aneh. Barakallahu fiikum, antum dapat hadiah juga. Barakallahu fiikum, barakallahu fiikum. Itu doa salah satu ya yang kita baca ketika mau tidur. Jazakallahu khair. Allah yahfazuk. Yang Anda maksudkan bukan yang itu. Ada yang sudah hafal? Ini disimpan lagi berarti. Subhanallah. Ini udah berapa edisi ini disimpan nih. Ya, Anda kasih pertanyaan yang sebenarnya udah Anda ajukan nih Jumat yang lalu. Baca ayat Al-Kursi. Terus Qul huwallahu Al-Ikhlas 3 trikul. Itu termasuk doa sebelum tidur. Cuma bukan itu yang Anda maksud. Mau buku ini lagi udah tadi. Fadhal ya Habib. Baca Sayyidul Istighfar. Naam. Fadhal ya akhi. Biar habis pikir pagi petang. Berarti ini belum nih. Ini gimana Bang Riza? Ini belum. Gak apa-apa. Untuk edisi berikutnya. Ya. Untuk edisi berikutnya ya. Nah, barakallahu fikum. Taib, jika tidak ada lagi kita tutup ya. Atau ada pertanyaan? Enggak ya, kayak udah cukup malam nih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.